Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sabto Nugroho Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Pertanian kelas B dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Theophilus Simon Setiawan dengan NIM A1D022054, Maisaroh dengan NIM A1D022092, Sylvia Asyaratul Mukaromah dengan NIM A1D022099, dan Yohana Kristi Eliora Siregar dengan NIM A1D022145. Akan membawakan presentasi dengan judul Penerapan Bioteknologi sebagai Solusi Gulma pada Tanaman Padi. Padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia sebagai sumber karbohidrat. Permintaan beras terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Namun dalam budidaya padi sering terjadi gangguan yang dapat menurunkan produktivitasnya. Salah satunya yaitu gulma. Gulma dapat dikendalikan secara konvensional dengan menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida dapat menghambat pertumbuhan gulma, tetapi apabila herbisida digunakan secara terus-menerus akan berdampak negatif bagi lingkungan. Serta penggunaan herbisida juga relatif sulit, terutama ketika tanaman sudah mulai tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengendalian gulma yang ramah lingkungan melalui pendekatan bioteknologi. Gulma merupakan jenis tumbuhan yang umumnya hidup di sekitar lahan budidaya. Gulma ini sendiri mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Oleh karena itu, gulma merupakan faktor penting yang menyebabkan kerugian bagi petani. Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik tahun 2001, produktivitas tanaman padi menurun sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya persaingan antara gulma dan tanaman si padi. Tidak unsur hara dan juga air oleh tanaman budidaya ini tidak maksimal yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terhambat. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi gulma di sekitar tanaman budidaya. Faktor tersebut mencakup suhu, kondisi tanah juga kelembapan. Hal lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan gulma yaitu kondisi lahan yang terbuka, maka menyebabkan populasi gulma meningkat. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengendalian gulma seperti penyemprotan herbisida. Salah satunya ada herbisida ND yang mampu menekan pertumbuhan gulma. Herbisida jenis ini mampu memberikan pengaruh dan penekanan terhadap pertumbuhan gulma yang cukup sulit. Baik, selanjutnya adalah pengendalian gulma secara konvensional. Pengendalian gulma secara konvensional dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode kimia menggunakan herbisida yang dinilai lebih efektif dalam mengurangi populasi gulma. Penggunaan herbisida selain memberikan keuntungan juga memberikan berbagai tantangan dan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Beberapa aspek yang dinilai dapat memberikan keuntungan dan juga tantangan dari penggunaan herbisida diantaranya adalah yang pertama, efektivitas. Penggunaan herbisida secara efektif dan efisien dapat mengurangi populasi gulma yang dianggap sebagai kompetitor dari tanaman padi dalam menyerap nutrisi, air, dan juga cahaya yang digunakan oleh tanaman padi. Namun ketika herbisida itu digunakan dalam jumlah yang besar dan berlebih, herbisida itu bisa menjadikan gulma menjadi resisten dan juga mengakibatkan resurgensi atau peledakan populasi sesaat setelah pemberian herbisida itu sendiri. Lalu yang kedua ada biaya. Pengaplikasian herbisida dianggap lebih cepat dan tidak memerlukan tenaga kerja yang berlebih sehingga biaya produksi yang dikeluarkan bisa lebih ditekan. Namun biaya produksi itu bisa menjadi melonjak ketika herbisida yang digunakan itu memiliki kualitas yang tinggi dan juga ketika gulma sudah resisten terhadap herbisida sehingga perlu biaya yang lebih mahal untuk membeli campuran-campuran herbisida agar herbisida yang diberikan bisa lebih efektif. Lalu yang ketiga ada dampak lingkungan. Penggunaan herbisida secara selektif dan secara tepat tidak akan merusak lingkungan di sekitarnya. Namun ketika penggunaan herbisida dalam jangka panjang dapat memberikan atau mengakibatkan pencemaran pada lingkungan seperti tercemarnya air tanah, air permukaan, dan juga degradasi pada kualitas tanah sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada mikroorganisme tanah. Dan yang terakhir ada kesehatan tanaman itu sendiri. Penggunaan herbisida secara selektif tidak akan merusak tanaman padi itu sendiri. Namun ketika herbisida diberikan dalam jumlah dosis yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan petunjuk, maka herbisida itu bisa menjadi toksisitas bagi tanaman padi sehingga tanaman padi itu pertumbuhannya dapat menurun atau bahkan mengalami kematian. Selain itu, penggunaan herbisida secara berlebih juga berdampak pada kesehatan manusia yang mana dapat mengakibatkan gangguan pernafasan atau penyakit lainnya yang serius pada organ-organ manusia. Oleh karena itu, herbisida perlu digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan
tantangan atau dampak negatif yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengendalian gulma dengan pendekatan bioteknologi. Bioteknologi menawarkan berbagai potensi dalam mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan, terutama gulma, yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan juga berkelanjutan. Dengan penerapan yang tepat dan regulasi yang baik, bioteknologi dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi dan menjaga kesehatan serta keseimbangan ekosistem. Beberapa konsep pendekatan bioteknologi yang dapat digunakan dalam mengendalikan gulma diantaranya adalah yang pertama adalah rekayasa genetika pada varietas tanaman padi transgenik. Pengembangan padi transgenik yang tahan herbisida bertujuan untuk memungkinkan penggunaan herbisida lebih efektif tanpa merusak tanaman padi sehingga dapat meningkatkan produksi dan menurunkan biaya pengendalian gulma. Beberapa contoh varietas tanaman padi yang telah dikembangkan diantaranya adalah varietas padi Golden Rice. Meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan kandungan vitamin A pada padi tersebut, namun Golden Rice ini sudah dimodifikasi untuk tahan terhadap herbisida tertentu. Selain itu, jenis varietas padi BT juga selain tahan terhadap hama, juga telah dimodifikasi untuk tahan terhadap herbisida jenis tertentu. Yang kedua adalah penggunaan agen biokontrol. Salah satu jenis gulma yang tumbuh di lahan sawah yaitu gulma eceng gondok. Pengendalian menggunakan agen biokontrol dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengendalikan populasi gulma tanpa merusak lingkungan. Beberapa jenis biokontrol yang dapat digunakan yaitu jamur karena memiliki menghasilkan toksik bagi beberapa jenis gulma. Contohnya jamur adalah Bipolaris sp, Deschlola sp, Fusarium sp, Sulfuria sp, serta Cercospora sp. Merupakan jamur-jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai agen hayati dalam mengendalikan gulma eceng gondok. Dan yang ketiga adalah penggunaan dan pengembangan bioherbisida. Bioherbisida dapat menjadi alternatif pengganti herbisida sistemik yang berdampak negatif bagi lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bioherbisida adalah daun tembelekan yang karena mengandung senyawa alelopati di dalamnya. Hasil penelitian dari literatur yang kami temukan menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun tembelekan cenderung menghambat tinggi, berat basah, dan juga berat kering dari gulma dengan konsentrasi terbaik yaitu 80%. Ekstrak daun tembelekan tidak memberikan pengaruh negatif terhadap tanaman padi sebagai tanaman utama sehingga dapat digunakan sebagai alternatif herbisida nabati. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan bioteknologi. Pengendalian gulma dengan pendekatan bioteknologi mencangkup beberapa metode inovatif seperti rekayasa genetika pada varietas tanaman padi transgenik, penggunaan agen biokontrol, dan pengembangan bioherbisida ramah lingkungan. Pendekatan tersebut memberikan manfaat seperti mengurangi penggunaan bahan kimia sintetik, tanaman yang direkayasa secara genetik tahan terhadap gulma atau memiliki kemampuan menghasilkan zat yang mematikan gulma sehingga mengurangi ketergantungan pada herbisida kimia. Yang kedua, memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Pengurangan penggunaan herbisida sintetik dapat mengurangi residu kimia di tanah dan air yang akan merusak ekosistem. Dengan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetik, risiko pencemaran tanah dan sumber air oleh herbisida berkurang, yang berarti kualitas ekosistem lokal dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Kemudian ada tantangan. Yang pertama, isu regulasi. Tanaman bioteknologi harus melewati berbagai proses regulasi yang ketat sebelum dilepas ke pasar untuk mendapat persetujuan pemerintah. Proses ini makan waktu lama dan membutuhkan banyak data untuk memastikan keamanan lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua, biaya pengembangan. Ia dapat menghambat adopsi teknologi oleh petani, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya finansial. Yang ketiga, penerimaan masyarakat. Masyarakat akan memiliki persepsi negatif terhadap produk bioteknologi, terutama tanaman transgenik karena kekhawatiran terhadap kesehatan dan dampak lingkungan jangka panjang. Yang keempat, ada resistensi biologis. Penggunaan agen biokontrol atau bioherbisida akan menyebabkan evolusi resistensi pada gulma jika tidak digunakan secara bijaksana. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, bioteknologi merupakan pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat. Yang kedua, pendekatan bioteknologi memberikan manfaat meliputi tanaman yang direkayasa secara genetik tahan terhadap gulma atau memiliki kemampuan menghasilkan zat yang dapat mematikan gulma, dapat mengurangi ketergantungan pada herbisida kimia, mengurangi residu kimia di tanah dan air yang merusak ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dengan menjaga keseimbangan ekologi antara tanaman, gulma, dan agen biokontrol alami. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan bioteknologi yaitu harus melalui berbagai proses regulasi yang ketat sebelum dapat dilepas ke pasar. Untuk mendapat persetujuan pemerintah, pengembangan tanaman bioteknologi sangat mahal. Masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif karena kekhawatiran terhadap kesehatan dan dampak lingkungan jangka panjang. Penggunaan agen biokontrol atau bioherbisida juga dapat menyebabkan evolusi resistensi pada gulma jika tidak digunakan secara bijaksana. Yang ketiga, pendekatan bioteknologi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan menurunkan populasi gulma pada tanaman padi diantaranya adalah rekayasa genetik pada varietas tanaman padi transgenik, penggunaan agen biokontrol, dan pengembangan bioherbisida ramah lingkungan.